Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Metodologi Penelitian PGMI 5E akan mempresentasikan tentang permasalahan penelitian dan penegasan istilah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Vera Sukma Wijayanti dengan NIM 12205193102. Yang kedua yaitu Revi Fikadila dengan NIM 12205193085. Yang ketiga yaitu Lutfiana Eka Putri dengan NIM 12205193177. Dan yang keempat yaitu Luluk Anisatul Fikriya dengan NIM 12205193247. Materi yang pertama yaitu pengertian permasalahan penelitian pada bidang pendidikan. Sebelumnya, penelitian adalah langkah sistematis dalam upaya memecahkan masalah. Sedangkan permasalahan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan. Jadi, pengertian dari permasalahan penelitian pada bidang pendidikan adalah segala sesuatu atau fenomena yang menghalangi tercapainya tujuan, yakni pada bidang pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber masalah dalam penelitian di bidang pendidikan. Permasalahan dapat berasal dari berbagai sumber. Nah, sumbernya itu ada 5, yaitu yang pertama, observasi masalah. Nah, dalam observasi penelitian dapat diangkat dari hasil observasi terhadap hubungan tertentu yang belum memiliki penjelasan memadai dan cara-cara rutin yang dalam melakukan suatu tindakan didasarkan atas otoritas atau tradisi. Yang kedua yaitu dedukasi dan teori. Teori merupakan konsep-konsep yang masih merupakan prinsip umum yang penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. Nah, penyelidikan terhadap masalah yang dianggap dari teori berguna untuk mendapatkan penjelasan empiris praktik tentang teori. Yang ketiga yaitu kepustakaan hasil penelitian. Mungkin memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang, baik dengan atau tanpa variasi. Replikasi dapat meningkatkan validasi hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan lebih luas. Yang keempat yaitu masalah sosial. Masalah sosial yang ada di sekitar kita atau yang baru menjadi berita terhangat dapat memberikan sumber masalah penelitian. Dan yang terakhir yaitu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat menimbulkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Definisi konseptual dan definisi operasional. Perumusan definisi konseptual dan definisi operasional merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan dalam rangkaian penelitian kuantitatif. Definisi konseptual merupakan rumusan yang diperoleh dari kajian teori yang kita lakukan pada bab kerangka teori. Sedangkan definisi operasional memuat indikator-indikator variabel penelitian yang kita dapatkan dari hasil kajian teori. Definisi naturalistik, etnografi, grounded theory, fenomenologi, deskriptif, dan studi kasus. 1. Definisi naturalistik atau kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan latar naturalistik atau alami dengan tujuan memahami fenomena sosial secara utuh dengan menggunakan metode-metode kualitatif dan penyajiannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. 2. Definisi etnografi, yaitu penelitian kualitatif yang meneliti kehidupan suatu kelompok atau masyarakat secara ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari, mendeskripsikan, menganalisis, dan menafsirkan pola budaya suatu kelompok tersebut dalam hal perilaku, kepercayaan, bahasa, dan pandangan yang dianut bersama. 3. Definisi grounded theory, yaitu suatu yang bersifat konseptual atau teori sebagai hasil pemikiran induktif dari data yang dihasilkan dalam penelitian mengenai suatu fenomena, atau suatu teori yang dibangun dari data suatu fenomena dan dianalisis secara induktif
dan bukan hasil pengujian teori yang telah ada. 4. Definisi fenomenologi, yaitu sebuah studi yang berupaya untuk menganalisis secara deskriptif dan introspeksi tentang segala kesadaran bentuk manusia dan pengalamannya, baik dalam aspek indrawi, konseptual, moral, estetis, dan religius. 5. Definisi deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia, atau sebuah bentuk aktivitas karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. 6. Studi kasus, yaitu di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu atau kasus dalam suatu waktu dan kegiatan, serta mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Contoh definisi konseptual dan operasional. Contoh dari definisi ini yaitu pada motivasi berprestasi adalah jika definisi operasional sebagai dorongan untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik guna menggapai standar mencoba akan berhasil, maka definisi operasional berupa indikator tingkat keahlian, kegigihan dalam usaha, prestasi tinggi, pandangan tajam terhadap masalah yang dihadapi, akomodatif dalam menerima informasi dan masukan, bertanggung jawab, mengurangi resiko sekecil mungkin, menggunakan umpan baik dalam penelitian, ingin tampil unggul, dan skor motivasi belajar. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.